Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Kewarganegaraan dengan perkenalkan nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 02 dan rekan saya. Saya Novel Setia Pradana dengan 41. Saya Karina Suwani dengan NIM belakang 23. Saya Hanifah Isa dengan NIM belakang 26. Saya Yunabra dengan di belakang 06. Kami akan membuat video diskusi sesuai dengan hasil riset penelitian kami pada judul Analisis Tanggapan Dosen dan Mahasiswa Terhadap Berita Provokatif. Ikuti keseruan kami. Di sini kami akan memberikan informasi terkait bagaimana pencegahan atau penanggulangan dari berita provokator terhadap tanggapan dosen seperti itu. Mungkin setelah ini izinkan memberikan informasi terkait bagaimana caranya. Dan kemarin itu kami sudah melakukan riset penelitian dan kami juga telah melibatkan GFON yang mungkin sebelumnya Bapak masih ingat atau tidak yang pernah memberikan GFON belajar di Indonesia itu kan salah satu outputnya kami sudah meringkas dan sudah mengolah datanya. Itu ada beberapa solusi dan tanggapan dari dosen maupun dari mahasiswa. Dan dari hasil analisis kami, pertama dalam menanggapi isu berita provokator yang sekarang sudah banyak sekali ya Pak, banyak sekali berita yang sudah simpang siur terkait dengan pemerintahan atau mungkin terkait dengan isu pendidikan atau mungkin sekarang yang kuat banget tentang bencana banjir yang di daerah-daerah yang sudah kita ketahui seperti itu. Dan dari informasi dari hasil riset penelitian kami yakni rekan menentukan itu ada 3 Pak. Yang pertama, saat ada berita provokator tersebut kan kita tuh ada namanya sistem yakni kata lain itu buzzer, orang yang disuruh untuk menyebarkan berita yang hoax atau tidak tidak seperti itu. Dan bagaimana caranya? Pertama itu kita memilih berita yang Bapak sangat yakini atau terpercaya. Misalnya dari beberapa platform seperti CNN atau misalkan menjadi walaupun spesifiknya sangat kecil, tapi itu menjadi salah satu penyebab atau jangkauan yang sangat besar untuk di mahasiswa maupun masyarakat di Indonesia seperti itu Pak. Jadi ketika ada satu orang yang mengashare berita yang tidak baik, lalu satu orang tersebut menyebarkan informasi ke orang lain, orang lain juga menyebarkan informasi ke berbagai platform, itu juga menjadi salah satu faktor pencegahan terhadap berita provokator seperti itu. Lalu terkait dengan tidak mengikuti FOMO, yang terakhir itu adalah kita bisa lebih informatif terhadap berita yang telah diisukan seperti itu Pak. Jadi tidak terbawa dengan suasana dan harus bisa menelaah atau mengamati kembali dari kedua faktor yang telah disebutkan yang pertama. Seperti itu. Mungkin cukup seperti itu. Dari Bapak sendiri tanggapannya seperti apa dan masukannya seperti apa? Pertama mungkin gini ya, kalau ngomongin berita provokasi kan kita harus tahu dulu ya, kenapa kok orang-orang itu terprovokasi terhadap sebuah berita ya. Jadi let's say begini, kalaupun ada kredibilitas kepercayaan terhadap sebuah platform ya, tadi yang Anda sampaikan ya, CNN atau apapun itu gitu ya. Nah, terus kenapa kok berita dalam itu bisa memprovokasi orang gitu ya. Terus implikasi dari terprovokasi itu apa? Apakah dikhawatirkan bahwa ketika dia share berita dari salah satu platform terus kemudian beritanya itu nggak benar, otomatis kan seharusnya yang disalahkan adalah platformnya atau si penyedia beritanya kan gitu ya. Nah, kata provokasi itu sebetulnya kenapa kok menjadi bahaya? Kan itu Anda harus kritis ke sana ya, dalam artian mempertanyakan kenapa kok provokasi itu jadi berbahaya. Apakah itu kemudian menimbulkan keributan di masyarakat sehingga jadi berbahaya? Berita seperti apa yang kemudian menjadi menimbulkan keributan di masyarakat? Let's say tadi kamu bilang bahwa berita tentang bencana misalnya, terus kemudian ada berita tentang orang luar negeri mau memberikan bantuan tapi pemerintah menolak karena ada harga diri dan lain sebagainya. Let's say kita coba bahas diskusi itu gitu ya. Nah, kemudian kenapa masyarakat terprovokasi oleh berita tersebut? Saya nggak tahu ya, apakah itu sudah menimbulkan keributan di masyarakat itu. Tapi kalau yang betul-betul menimbulkan keributan mungkin
gara-gara respon ya, respon dari ya pemerintah mungkin ya dalam merespon berita-berita seperti ini. Jadi kata provokasi di sana sebetulnya itu dipakai untuk memprovokasi siapa? Masyarakat, pemerintah, atau siapa yang terprovokasi? Dan ketika dia terprovokasi, apa implikasinya, apa dampaknya sehingga kok itu perlu sekali untuk diredam. Nah kalau memang itu tidak perlu, karena begini loh ya, provokasi itu bisa dua hal ya, bisa jadi buruk. Kalau terus kemudian kita merespon provokasi dengan asal-asalan, ya, dengan hati yang panas, ya misalkan, wah, ada terprovokasi, pemerintah nggak mau dibantu gini dan lain sebagainya, terus kemudian kita sebagai masyarakat terprovokasi dan meresponnya jadi kemudian marah, kemudian menyalahkan pemerintah, kemudian ada A, B, C, D gitu ya. Tapi ada juga sebetulnya ketika dia terprovokasi gitu ya, dia memberikan respon yang bagus, misalkan oh ya ini saya terprovokasi karena ada apa misalkan kayak tadi harga diri negara yang kemudian dipertanyakan. Ketika dia terprovokasi, dia akhirnya tergerak untuk kemudian berangkat ke tempat bencana sebagai sebuah volunteer apa dan sebagainya. Jadi Anda perlu tahu bahwa apakah memang kata provokasi itu selalu negatif dampaknya. Sebagai contoh kita ambil contoh ya, saya mau coba sebut merek gitu ya. Apakah mungkin Ferry Irwandi kemudian menjadi volunteer di sana tidak terprovokasi oleh kemudian bencana yang bisa? Ya, jadi sebetulnya apa kata provokasi itu? Kebenaran apa yang sedang mau Anda cari dan implikasi apa yang kemudian harus itu kan, jadi akhirnya kan Anda bisa tahu bahwa oh ternyata itu semuanya itu bukan tentang bandanya tapi tentang arahnya. Kalau Anda dulu belajar fisika itu kan ada istilah vektor sama itu gitu ya. Jadi itu bukan tentang kuatnya gayanya tapi tentang ini mau diarahkan kemana. Ya, jadi bukan tentang beritanya yang kemudian salah, tapi bagaimana kita itu bisa merespon walaupun berita tersebut itu salah. Kalaupun beritanya salah atau benar, ketika responnya bagus, gitu ya, responnya tepat, kita dalam merespon bagus, ya semuanya jadi bagus. Menurut saya, pendapat saya begitu, gitu. Jadi Anda generasi muda, misalkan begitu ya, yang harus Anda kelola adalah arah dari Anda merespon, bukan mempertanyakan apakah sebuah berita itu benar atau salah. Mau berita itu benar, mau berita itu salah, ketika memang arahnya itu adalah arah positif, maka yang Anda lakukan adalah positif. Tujuan kami sendiri untuk mendiskusikan hasil terkait dengan penelitian kami sebenarnya kami sudah membaca terkait dengan info tersebut adalah berisi analisis tanggapan mahasiswa Indonesia terkait dengan ini saya menambahkan hasil penelitian kami, yakni ada 3 faktor. Misalkan ketika hasilnya tersebut, misalkan dia tambahkan ini yang pertama ya, dan sekarang itu lagi banyak sekali berita-berita dewasa yang baru pemerintah, ada produksi, ada proses bencana, yang cakupan itu sangat luas sekali. Pastinya itu juga sangat berat ada ini sama masyarakat Indonesia sekarang. Apalagi banyak sekali juga berita yang hoax atau yang tidak benar sesuai dengan fakta yang kita juga sebagai mahasiswa dalam hal tersebut menggunakan apakah dia berita tersebut jadi atau tidak, pasti kita juga merasakan hal itu untuk bisa mengucapkan pada teman kita mungkin karena juga kita nggak bisa dulu ada 3 kecil itu semuanya ada, pasti mungkin salah satu yang anak-anak semua ada yang tinggal di daerah Aceh atau di daerah Sumatera yang kemarin terkena bencana, pasti akan dimulai apakah berita tersebut benar atau tidak. Mungkin kita juga tergerak hatinya untuk bisa men-share berita tersebut agar bisa cepat ditanggapi oleh pemerintah maupun tanggung jawab dari berita tersebut. Mungkin salah satu informasi yang kami telah sebelum ini ada kesempatan kami berdasarkan hasil kami telah sebelumnya, yang pertama ketika kita mendapatkan berita yang sebenarnya isunya itu sangat lagi marak sekali jika terkait dengan apa tidak. Yang pertama teman-teman semua bisa menilai berita tersebut apakah berita tersebut benar atau tidak sesuai dengan faktanya, atau bisa memberikan dengan berita atau percaya misalkan berdasarkan platform yang memberikan cuitan berita tersebut, misalkan dari contoh CNN, ada Kompas TV, ada SID dan sebagainya. Nah dari ketiga misalkan dari ketiga tersebut mana kata-kata semua yang kita percaya gitu tersebut. Banyak sekali kan kita juga sebagai diri sendiri kayak apa itu di Malang punya pas sering scroll TikTok banyak sekali berita muncul.
masyarakat dengan cara membandingkan antara satu berita dengan berita lainnya, karena kan kadang di satu berita dan berita lain itu isinya beda. Nah, harapannya mungkin untuk kedepannya bisa merisetnya terlebih dahulu sebelum men-share dan juga mengaplikasikannya mungkin ya ke depannya di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah jangan FOMO. Nah, FOMO ini apa ya, istilahnya sedikit merugikan kalau kita tuh nggak tahu ini tuh nanti outputnya tuh bakalan benar atau enggak, karena kalau FOMO-nya itu men-share berita yang hoax itu nantinya kita juga kan memberikan output yang kurang baik kepada diri kita dan juga teman-teman sekitar. Kalau dari tanggapan Mas Bani mengenai berita hoax ini, kami setuju untuk share dan juga tidak meriset kalau saya pribadi lebih prefer kalau memang provokatif itu memang untuk sendiri aja, nggak usah share sama sekali. Berarti setuju ya untuk tidak meng-share terlebih dahulu. Dari kami ini aja sih, semoga bermanfaat untuk masih banyak ke depannya mungkin kalau menonton berita atau dapat membaca berita tersebut mungkin bisa terlebih dahulu. Terima kasih Mas, maaf ya mengganggu waktunya. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 9 dari Mata Warga Negaraan. Jadi di sini kami ingin menyampaikan hasil riset kami mengenai analisis tanggapan sivitas akademika yang meliputi mahasiswa dan dosen mengenai berita provokatif yang sekarang banyak tersebar. Jadi di sini nanti kami akan memberikan atau menjelaskan solusi dari kami, kemudian nanti Mas Mbaknya bisa memberikan tanggapan. Jadi di sini saya akan sedikit tentang berita provokatif. Jadi yang satu itu provokatifnya dibuat untuk memikat hasil. Jadi karena itu sebelum selesainya atau tembakan model informasi yang dilakukan penelitian dengan membandingkan berita tersebut dari berbagai informasi atau sumber yang dipercaya dan dapat dilakukan. Yang kedua itu agar literasi digital itu sangat diperlukan agar individu mampu membedakan informasi yang akurat dengan informasi yang disangka. Dengan kemampuan literasi yang baik, seorang itu dapat mampu memahami isi beritanya. Terus secara mendalam itu serta tidak mudah pengaruh oleh ya itu saya mungkin ada tambahan. Oke, mungkin itu dimana kita harus menemukan sikap bijak dalam bermedia, dalam lingkungan akademik. Menyebarkan informasi itu kan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi atau menyebarkan berita yang belum beres itu kebenarannya kita nanti dapat memicu konflik dan merusak suasana akademik. Oleh karena itu kita perlu sadar untuk memahami diri dan mempertanggungjawabkan dapat sebelum memberikan suatu informasi. Jadi kita sebelum memberikan informasi yang tentang berita provokatif itu kita harus dari awal kita buka berita itu beneran atau mungkin itu dari kami. Apakah dari kalian itu setuju atau ada masukan? Nah, dari kami setuju karena dari segi pengecekan data itu sudah bagus. Kalau dari aku juga sangat setuju karena ada kualitas berbeda juga yang lebih banyak itu menjelaskan mengenai kalau kita sendiri harus lebih pemilah terhadap berita provokatif atau berita apapun dari media sosial. Ya dari kita sendiri tinggal pinter-pinter aja sih dan memastikan berita itu benar atau tidak. Saya sangat setuju. Sebenarnya semua apa namanya ini para kandidatnya kan itu pun sudah mencapai kegiatannya dan juga secara rasional dalam menetapkan pilihan di sana bakal beda tidak baik atau belum pasti itu tentunya itu untuk tidak hanya buat bagi Indonesia tapi juga masyarakat yang memandang. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.